Tuh tinggal baru dak kesnyeun pi omongan diwa ya Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi tingkunan meuniresep seting pi omongan teh meuniresep gitu nyen batur hayang mengkritisi teh gitu dengan kebijakannya teh dengan himbauannya teh gitu Resep dengan nyen kelakuannya dia batur yang bingah. bikin iri warga lain teh gitu sabab naon Heeh. sabab di tengah ayeuna ke rame-rame nah pajak bumi dan bangunan naik seperti kamarino di Pati 250% kan naik nah di Jabar malah erek dibebaskan terhitung dari tahun 2024 Bener. memang masih berupa himbauannya untuk kepada bupati tapi lamun misalkan tidak dilaksanakan lah pasti ada sesuatu kayak pasti si bupati na dikumahakeun ya ku KDM nah mataknya lamun misalkan marane sirik orang luar warga Jabar sok we pindah ka Jabar. Di Jabar mah insya Allah lah mal pati ripuh teuing siga di daerah lain gitu karena Bener. memang kebijakan-kebijakan gubernur teh masih kene rada manusiawi lah gitu masih kene seiring dengan kemauan rakyat gitu dibebaskan kan Bener pajak teteh. oke dari 2024 tapi anger tahun 2025 mah kudu mayar tak setelah itu Leres mah teteh. bayar soalnya ieu sistemna angke bakal seperti kamari pembebasan pajak bermotor bahasa kamari anyar keneh kan tah gitu. Bener pajak bermotor dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel Sunar TV. Welcome to my back to channel Wilujeng Sumping ka dulur-dulur sadayana. Ayeuna KDM ngadamel kebijakan nu anyar deui guys. Oke, orang tingali beberapa komentar pecinta KDM. Yuk, gaskeun. Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah Masya sintesa Allah. dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada. Tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, Iya, keinginan karat yang Bapak berkembang. Aing. Semakin menyala gubernur Bapak Aingnya pajak dari 2024 ka tukang Menyala. dibebaskan. Jackpot sama berkahnya yang rakyat Jawa Barat. PBB di tahun 2024 kahanap dibebaskan sok anu narungak kaharepna cing bener betul naik jadi gratis kan ngeri. Boga gubernur konten juga Kang Deddy Mulyadi Iya. ayeuna mah karasa teramat sangat berguna gitunya sok ayeuna tingali genep puluh tilu warga Jabar Karasa anu kena pisan. tipu di Batam nya kumandorna teu dibayar cenah menta bantuan ka Kang Deddy Mulyadi diasupkeun kana sosial media jadi viral nepi ka Kang Deddy Mulyadi tuh ayeuna mah naon konten is king. Bener Leres, teh Akang. ngararonten sok ayeuna mah ayeuna naon viralkeun bakal nepi ka Bapak Bener. Aing bakal ditindak lanjut dan eta we oge geus ditindak lanjut ayeuna nu ngalapor ka Kang Deddy Mulyadi langsung eta ditindak lanjut matakna jangan meremehkan gubernur konten karena konten is king menurut aing mah konten ya emang konten alus gitu zaman ayeuna kudu mengikuti teknologi cuy. Cek aing oge Bagus. naon boga gubernur konten Halus, teh Kang. manfaatna gede Halus. karasanya ayeuna kumarane aya warga Jawa Barat 62 orang Manfaatnya sekarang gede. kena tipu di Batam oleh mandor proyek gajinya sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Mereka mengadukan masalahnya lewat media sosial dan akhirnya kena ke telinga KDM. KDM dengan cepat dan responsif menanggapinya. Ayeuna masalah geus beres, guys. KDM memang luar Masya biasa, Allah. mengerti
keluh kesah warganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak KDM, semoga Bapak KDM Hatur diberikan nuhun, panjang Bapak umur, KDM. berkah selalu. KDM Kang Deddy Mulyadi ini Akisia sebagai jiwa direksa ada di Jateng kan semua paham Jawa Tengah adanya tuh ini ada di SMP 2 N Majenang. Banyak orang Majenang, Jawa Tengah menyatakan bahwa Kang Deddy adalah gubernur terhebat yang ada di Jawa Barat. Beliau orang Jawa Tengah menyatakan yang tidak hebatnya yang mengkritiknya. Karena yang mengkritiknya hanya untuk kepentingan perut sendiri, bukan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Itu maksudnya, kata orang-orang Jawa Tengah juga, yang mengkritiknya hanya untuk kepentingan perut sendiri. Habis Pati terbitlah Cirebon. Eits, sorry ye. Tuh lihat tuh coba. Wali kota Cirebonnya langsung dipanggil sama Bapak Aing mah. Langsung ditanyain ketika ada permasalahan, ada kebijakan yang bikin susah rakyatnya, langsung dipanggil bupati atau wali kotanya. Sosok gubernur bukan sekedar pemimpin biasa, tapi adalah sosok orang tua bagi para wali kota dan bupatinya. Secara tidak langsung nih, Bapak Aing gubernur Jawa Barat melindungin, nyelamatin agar tidak terjadi seperti di Pati Jawa Tengah. Tuh, lihat kan, Bapak Aing mah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai nih udah rame, udah viral, udah di demo masyarakatnya, baru saya udah tegur, telat. Nih lihat nih Bapak Aing. Dan akhirnya apa? Ternyata kebijakan kenaikan pajak 1000% itu terjadi di tahun 2024 sebelum wali kota Cirebon ini menjabat. Jadi pas ketemu Bapak Aing nih, wali kota Cirebon akan menghapus, akan mengembalikan kebijakan tersebut seperti semula. Jadi nih Jawa Barat selama gubernurnya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing insya Allah nggak bakal ada Pati jilid 2 di Jawa Barat. Karena pemimpinnya, gubernurnya selalu peka, empati kepada masyarakatnya yang lagi susah di zaman sekarang mah. Dan bahkan nih dalam menyambut HUT RI yang ke-80, Bapak Aing sudah menyebar surat edaran menghimbau bupati dan wali kota agar menghapus denda tunggakan PBB di tahun-tahun sebelumnya. Tuh, di saat daerah lain naikkan PBB, di Jawa Barat malah dihapus tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Coba itu. Walaupun nih di Jawa Barat ada demo-demo, ya itu mah demo-demo biasa lah, tidak seperti yang kayak di Pati. Karena pemimpinnya, gubernurnya atau wali kota bupatinya peka terhadap masyarakat di Jawa Barat, keadaan ekonomi masyarakat di Jawa Barat. Ya, jadi untuk warga kota Cirebon jangan panik, jangan takut. Tuh, kebijakan kenaikan pajak 1000% itu bakal dihapus lagi, dikembalikan seperti semula. Ya, udah, jangan panik. Intinya Jawa Barat mah aman, kondusif keadaannya. Oke? Peace. Ada gubernur kerjaannya cuma ngonten aja, masuk gorong-gorong, nggak mencerminkan aja sebagai pejabat. Coba, gubernur apaan? Ngebagi-bagiin uang ke rakyat, belusukan. Gubernur apaan itu? Bilangin deh, yang nonton video ini bilangin sama KDM. Gubernur itu kerjaannya diam di kantor, nikmatin fasilitas kantor, makan gaji buta, makan duit rakyat. Itu baru gubernur. Nyinyirin orang yang kerja nyata, itu baru gubernur. Bukan malah kerja terus-terusan. Kalau kayak gini KDM bisa bahaya. Semakin dicintai sama rakyat kalau kayak gini terus. Si Akang nyindir namun pinter, cerdas, cerdik. Nuhun Akang geus ngawakilan. KDM minta para wali kota dan bupati di Jawa Barat segera mengeluarkan kebijakan penghapusan PBB seperti pajak kendaraan bermotor. Dan ini sifatnya himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di bupati wali kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan
untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita, beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan. Tulis pendapat kalian dalam kolom komentar ya. Hatur nuhun. Nih buat Gubernur Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, si Hello Guys yang bilang gubernur konten, yang bilang media sosial itu kagak penting ya kan, gak ada guna katanya nih. Nih lihat nih, contoh belajar dari Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan pajak 1000% di kota Cirebon, diselesaikan lewat media sosial, lewat YouTube-nya. Sehingga sebelum masyarakat emosi, sebelum masyarakat anarkis ya kan, dijelaskan lewat media sosial. Sehingga tuh masyarakat ngerti duduk masalahnya apa. Tapi kalau udah kayak di Pati, udah emosi, udah anarkis, orang nggak bisa berpikir rasional, apalagi ngitung-ngitung pajak begitu loh. Mau dijelasin kayak apa nggak bisa, maunya lengser aja. Itu akibat tidak memaksimalkan media sosial. Coba Kang Deddy Mulyadi tuh langsung dipanggil itu wali kota Cirebon, dijelaskan duduk masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, dicabut sama Kang Deddy Mulyadi tuh ya kan, ditunda itu pajak 1000%. Nah, untuk lebih jelasnya yuk sama-sama kita tonton ini video pertemuan antara wali kota Cirebon dengan siapa itu, dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa solusi-solusi yang diberikan. Yuk kita mulai. Oke guys, segitu. Nuhun karena perhatian Nana, ulah hilap di subscribe, like, komen, dan subscribe. Oke, nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.